Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ani Sriwinarti, CGP Angkatan 7 Kota Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan melakukan wawancara terhadap 2 kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama adalah Ibu Bernadette Dewi Pramesti selaku Kepala SMA Tresiana 1 Semarang. Wawancara dilakukan dengan pengambilan rekaman suara. Kepala sekolah yang kedua adalah Ibu Agustina Eni Patmanti, Kepala SMP Tresiana 1. Wawancara dilakukan dengan video. Demikian, semoga bermanfaat. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Hal-hal yang kami lakukan yang pertama adalah mendiskusikan kasus ini. Jadi kita mencoba melihat sebuah kasus itu dari beberapa sudut pandang. Misalkan biasanya yang sering saya libatkan dalam penyelesaian sebuah kasus itu adalah wali kelas, guru BK dan tim kesiswaan. Jika ini kasus ini sekiranya memang membutuhkan peran orang tua, maka dalam hal ini kami sudah melibatkan orang tua dalam penyelesaian kasus. Kemudian kita mempertimbangkan bahwa kasus-kasus yang terjadi ini apakah memang benar-benar melanggar aturan atau memang ini masih bisa kita berikan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang utamanya dalam setiap penyelesaian kasus itu jangan sampai kita merugikan kepentingan anak. Gitu. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, yang pertama selain tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita melalui diskusi, jadi kan kita pertimbangkan dahulu kasus-kasus ini dari berbagai sudut pandang. Kemudian kita juga meminta siswa yang bersangkutan untuk berrefleksi sehingga kita mengetahui latar belakang kenapa anak ini sampai melakukan pelanggaran. Dari situ kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kalau dari berbagai sisi kan mungkin baik dan benar menurut masing-masing pribadi itu kan akan berbeda. Jadi kan masing-masing orang pasti mempunyai definisi mana yang baik dan mana yang benar. Meskipun kalau benar itu hanya satu, tetapi kalau baik itu kan tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kalau menurut saya kebenaran itu ya hanya satu benar, tetapi baik itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Nah, yang kita utamakan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan keputusan kita ini demi kebaikan peserta didik. Baik Bu, kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama kita memilah jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh peserta didik. Kita melihat apakah itu pelanggarannya terhadap peraturan sekolah atau ini pelanggarannya terhadap norma yang berlaku di masyarakat atau mungkin juga norma yang berlaku atau norma atau hukum yang berlaku di negara kita. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Setelah kita mencermati jenis apa yang tindakan apa yang anak ini tidak sesuai di mana, baru kita akan menentukan bagaimana penanganan kita. Utamanya jika ini adalah berkaitan langsung dengan tata tertib sekolah, maka ini adalah menjadi wewenang sekolah untuk menyelesaikannya. Kita juga cermati seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita cermati bersama, kita diskusikan bersama dengan tim sehingga apa yang kita putuskan itu
bukan keputusan sepihak, tapi keputusan yang benar-benar nantinya akan tidak memberatkan peserta didik. Jadi utamanya bagaimana anak ini tetap bisa bagaimana anak ini nantinya bisa mengikuti peraturan, tetapi dia juga tidak terkena dampak secara langsung dari peraturan itu sendiri. Jika dimungkinkan, maka kan kita memberikan kesempatan anak ini untuk berefleksi, untuk memperbaiki diri, kemudian juga di samping itu tetap sedikit kita berikan istilahnya ya sanksi atau supaya anak menjadi pengingat bagi anak ini supaya dia nantinya tidak lagi melanggar peraturan atau tata tertib. Lalu Bu, untuk hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif, hal yang saya anggap efektif itu jika kita berhasil untuk membuat anak ini menyadari akan kesalahan yang telah dia lakukan, akan keputusan yang telah dia ambil. Maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah mengajak anak ini untuk berefleksi, melihat kembali apa yang telah dia lakukan, sehingga dari hasil refleksinya itu kita bisa mengarahkan apa yang salah pada dirinya, kemudian bagaimana seharusnya anak ini bertindak. Dan akan lebih baik lagi jika si anak ini mampu menentukan di mana letak kesalahannya dan bagaimana kedepannya dia akan memperbaiki diri. Jadi langkah yang paling efektif adalah membuat anak untuk memahami tindakan apa yang telah dia langgar Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus-kasus yang berkaitan dengan peserta didik, terkadang tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik bahwa ada hal-hal yang harus diluruskan pada putra atau putrinya, sehingga mungkin perbedaan atau konsep pola asuh yang telah diterapkan orang tua itu mungkin terkadang tidak sejalan dengan kebijakan sekolah, sehingga itu juga merupakan suatu tantangan bagi sekolah. Mungkin kaitannya dengan relasi dengan Bapak Ibu guru dan karyawan, terkadang ada sedikit rasa tidak enak atau rasa sungkan untuk memutuskan suatu hal yang jika itu dilihat memang terlihat sama-sama baik gitu tadi, tapi yang kemudian kami ambil adalah mana yang lebih baik atau mana yang benar dan mana yang memberikan dampak positif bagi sekolah. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau penyelesaian kasus-kasus tersebut ada jadwal khususnya? Nah, lalu bentuk dan prosedurnya seperti apa? Untuk jadwal khusus tidak ada. Jadi kasus-kasus yang kita hadapi ya bisanya sesegera mungkin kita selesaikan agar ini tidak berkepanjangan sehingga menjadi hal-hal yang bersifat ambigu di sekolah. Kemudian kalau untuk prosedurnya, pertama bagi saya pribadi, saya akan mencoba untuk berliterasi terlebih dahulu. Jadi mencoba membaca, mencari informasi apa yang terbaik bagi yang akan nanti kita putuskan bersama. Setelah berliterasi, mempelajari hal-hal tersebut, kemudian kita akan mendiskusikannya bersama dengan tim. Jika itu kaitannya dengan kesiswaan, ya akan kita diskusikan bersama wali kelas, guru BK dan tim kesiswaan. Jika itu berkaitan dengan Bapak Ibu guru dan karyawan, maka kami akan membicarakannya bersama dengan tim manajemen sekolah. Oke. Lalu untuk ini Bu,
dalam penyelesaian kasus itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam setiap pengambilan keputusan, jika saya merasa tidak begitu yakin, ya, meskipun kami sudah berdiskusi dalam kelompok, dalam tim, tapi kadang kan memang yang namanya dilema itu kan masing-masing pasti punya banyak pertimbangan. Biasanya saya akan melibatkan romo direktur untuk berdiskusi. Jadi apa yang sudah kami putuskan sementara sebelum benar-benar kami putuskan begitu. Jadi keputusan sementara itu saya diskusikan dengan romo direktur. Saya percaya bahwa beliau itu mempunyai wawasan yang jauh lebih luas dari kami. Mungkin beliau mempunyai, sebagai seorang rohaniwan, beliau mempunyai cara pandang yang lebih holistik dibanding kami, sehingga ya tadi segala hal-hal yang memang itu menjadi keraguan kami, maka saya akan mendiskusikannya dengan romo direktur. Ibu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika? Dalam setiap permasalahan kasus dilema etika yang kita hadapi, hal yang saya peroleh adalah adanya suatu pengetahuan baru. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum saya mendiskusikan ini dengan teman-teman, biasanya saya akan yang pertama adalah berliterasi terlebih dahulu, sehingga saya membaca, mengetahui apa yang sedang terjadi, norma-norma apa yang seharusnya berlaku, sehingga itu setiap kasus yang dihadapi ada satu pembelajaran baru. Kemudian yang kedua adalah melalui berdiskusi dengan tim, kita juga ada suatu pembelajaran bahwa bagaimana kita melihat hal yang terlihat baik dan baik itu, bagaimana kita mengupayakan mana yang itu memang baik tapi juga benar, karena semua hal yang terlihat baik itu juga menurut kami belum tentu hal itu benar. Gitu. Oke. Halo, perkenalkan saya Bernadette Dwi Pramesti. Saya Kepala SMA Teresiana 1 Semarang. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah melakukan wawancara bersama dengan Ibu Ani Sriwinarti. Beliau adalah CGP Angkatan 7 untuk Kota Semarang. Wawancara yang kami lakukan berdiskusi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai kepala sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi Bu Emi. Pagi. Ya, terima kasih banyak Bu Emi, saya sudah diberi kesempatan untuk merepotkan jenengan. Oh iya, nggak apa-apa. Dan ini saya mau Bu belajar, mau menimba ilmu. Iya, sama-sama Ibu. Iya, Bu Emi selaku Kepala SMP Teresiana 1, tentunya selama ini kan banyak menghadapi kasus-kasus permasalahan-permasalahan ya, entah itu terhadap siswa ataupun orang tua ataupun yang lain. Iya. Gitu ya Bu ya. Ini saya mau khusus untuk yang dilema etika gitu ya. Oh, iya. Pengambilan keputusan di mana dihadapkan pada benar lawan benar Ya. gitu Bu Emi. Ya. Bisa saya mulai ya Bu Emi ya? Monggo, silakan. Dari Bu Emi, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang sudah kami lakukan, terutama saya lakukan, tidak ada identifikasi secara khusus. Kami mencari identifikasi yang khusus gitu tidak, tetapi kami mencoba untuk mempelajari, kemudian menempatkan diri pada posisi di mana yang bersangkutan itu, sehingga dari situ kan kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Begitu Gitu ya, Bu ya. Baik Bu. Selanjutnya, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Dalam hal ini saya dalam mengambil keputusan berusaha untuk mengambil cara atau hal yang tepat. Jadi andai itu merugikan salah satu, tidak terlalu merugikan. Kemudian dalam hal ini juga saya tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi akan memperhatikan masukan-masukan terutama dari Dewan Guru, kemudian dari beberapa pihak yang dalam hal ini, sehingga andai ada kerugian itu bisa diminimalis. Begitu ya, Bu, Ya. ya. Terus ini Bu, langkah-langkah atau prosedur yang selama ini biasa Ibu lakukan itu seperti apa? Oh ya, untuk langkah-langkahnya yang pertama tentu saja kita mempelajari dengan baik kasus ini seperti apa. Jadi kita paham betul kasusnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita menggali informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, bisa jadi yang bersangkutan atau dari orang-orang di sekitar. Kemudian yang ketiga, kita mengolah fakta-fakta yang ada itu, kita olah, kita juga meminta masukan-masukan seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari masukan-masukan itu kita bisa memahami, oh ternyata permasalahannya seperti ini, baiknya seperti apa, bisa kita cari solusinya. Begitu Ibu. Ya, berarti ada identifikasi Ya. ya, juga ada melibatkan orang lain Orang gitu ya, lain, Bu, ya. sehingga keputusan diambil bisa lebih mantap Ya, gitu betul ya, Bu, sekali, ya. ya. Terus ini Bu, hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif oleh Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam hal ini kami mengedepankan musyawarah. Oh, gitu Jadi ya. jika ada kasus, maka kami akan itu tadi mencari solusi yang tepat dengan cara musyawarah. Kita akan meminta bantuan dari beberapa pihak untuk menceritakan atau kita mencari informasi ya. Kemudian dari informasi itu kita olah, kita mencari atau meminta pendapat dari orang-orang, kemudian kita sampaikan lagi, kita musyawarahkan, kita cari jalan tengah yang terbaik. Begitu ya. Itu tadi ya Bu ya, supaya sebisa mungkin itu tidak ada yang dirugikan. Betul, gitu ya, andai Bu, ya. dirugikan sedikit minimalis. Iya Bu. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika mengambil keputusan Bu? Ya. Dalam hal ini tantangannya adalah jika ada pihak yang pemahamannya itu belum sama. Jadi kita dengan orang tertentu itu, dengan dalam kasus itu pemahamannya belum sama, tetapi dia sudah ngeyel dulu. Jadi dia belum paham, tapi sudah ngeyel dulu, dan ini sungguh menghabiskan energi dan waktu karena kita harus menjelaskan berulang-ulang. Gitu Ibu. Gitu ya Bu Iya. ya, supaya ada kesepahaman. Ya, gitu ya, betul Bu, ya. sekali. Baik Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau menyelesaikan saat itu juga ketika ada kasus gitu Bu? Untuk pihak yang pemahamannya itu belum sama, jadi kita dengan orang tertentu itu, dengan dalam kasus itu pemahamannya belum sama, tetapi dia sudah ngeyel dulu. Jadi dia belum paham, tapi sudah ngeyel dulu, dan ini sungguh menghabiskan energi dan waktu karena kita harus menjelaskan berulang-ulang. Gitu Ibu. Gitu ya Bu Iya. ya, supaya ada kesepahaman. Ya, gitu ya, betul Bu, ya. sekali. Baik Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau menyelesaikan saat itu juga ketika ada kasus gitu Bu? Untuk kami tidak ada jadwal tertentu, tapi kami akan memperhatikan jenis dari kasusnya. Jika memang kasusnya itu bisa langsung kita selesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan. Tapi jika kasusnya itu ternyata melibatkan banyak hal, maka
kita akan menunda dulu, kita pikirkan benar-benar, sehingga ketika keputusannya diambil itu tidak terlalu meributkan, begitu. Berarti bentuk atau prosedur yang dijalankan ini menganalisis jenis kasusnya Ya, dulu ya, betul Bu, sekali, ya, Kak. bersifat Kita- urgent atau ya, tidak betul gitu sekali, ya, Bu, ya. ya. Oke, Bu. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor apa yang sekiranya bisa membantu atau mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang membantu tentu saja masukan dari teman-teman para guru, karena dalam hal ini di sekolah pasti di sekitar kita ada orang-orang yang lebih senior, kemudian juga ada orang-orang yang lebih paham dalam kasus itu, misalkan menyangkut anak atau menyangkut orang tua, ini tentu saja ada wali kelas yang lebih paham, sehingga kita bisa meminta bantuan mereka untuk memberikan kita informasi yang lebih jelas. Gitu Ya. Baik, Bu. Lalu pertanyaan yang terakhir, Iya. Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa dipetik adalah dalam mengambil keputusan ternyata dibutuhkan hati dan pikiran yang jernih dalam mempelajari kasus dengan baik, memandang dari semua sisi, baik dari sisi atau pendapat mereka masing-masing, kemudian kita endapkan, kita pikirkan solusi sehingga didapat solusi yang paling tepat. Baik, Bu Emi, terima kasih banyak ini atas sharing pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama ini ya, Bu, ya. Ya. Yang tentunya ini akan membantu saya dalam hal pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga ini, Bu. Iya. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Ya.